Halo Ibu Didiana. Ya, ya Bu. Oh ya, silahkan Ibu untuk memulai. Baik Bu. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Selamat pagi, Ibu. Sehat-sehat, masih Sehat, semangat. Ibu. Semangat, Semangat, Ibu. Bu. Iya, Ibu. kembali lagi jumpa dengan saya ya. Hari ini kita akan belajar terkait dengan organisme pengganggu tanaman. Ya, untuk mengawalinya silakan supaya lancar pembelajaran kita hari ini. Kita bisa ingat semua apa yang disampaikan. Kita berdoa dulu ya menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Silakan. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan sedikit mengenal terkait dengan organisme pengganggu tanaman atau yang disebut dengan OPT dalam singkatannya. Uh, Sehingga yang menjadi tujuan untuk kita tahu hari ini, untuk kita belajar hari ini adalah untuk teman-teman bisa mampu menjelaskan pengertian organisme pengganggu tanaman atau OPT itu, karakteristiknya, serta mampu memberikan contoh yang tepat dan bertanggung jawab. Ya, untuk kita melihat apakah kita mampu, kita bisa untuk mencapai tujuan kita, mari kita awali dengan permainan sedikit. Silakan teman-teman, Bapak Ibu bisa masuk ke slido.com, bisa gunakan kode yang ada, kemudian menjawab peristiwa apa yang sementara terjadi pada gambar yang Bapak Ibu lihat saat ini. Saya izin stop share untuk masuk ke Slido ya. Maaf, Ibu, tadi kodenya 232, terus berapa, Ibu? 0789. Silahkan 2320789. Silahkan menjawab. Ada yang sudah masuk? Belum. Sudah? Maaf ya, saya keluar masuk karena Sudah, Ibu. Oke, semuanya menjawab mengganggu teman, ya. Mengganggu teman. Sudah. Ya, memang ada yang diganggu dan ada yang mengganggu ya dalam gambar ini. Semuanya benar. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk semua. Ternyata semua bisa menjawab. Ada yang mengganggu dan ada yang diganggu. Nah, tanaman pun demikian. Ya, terkadang memiliki gangguan. Dan yang mengganggu itu disebut sebagai organisme pengganggu tanaman. Jadi organisme pengganggu tanaman itu adalah semua organisme yang kehadirannya dapat menyebabkan tanaman mengalami gangguan atau tidak aman, seperti yang tadi Pak Ali bilang ya. Tidak aman secara morfologis maupun secara fisiologisnya. Nah, apa saja yang menjadi organisme pengganggu tanaman gitu? Ada yang disebut hama, ada juga yang disebut sebagai patogen penyebab penyakit. Nah, untuk patogen penyebab penyakit itu ada jamur bakteri, ada virus, dan juga nematoda. Kita lihat seperti apa hama. Hewan ataupun manusia yang keberadaannya merusak tanaman. Itu pengertian secara luas. Jadi kalau misalnya Ali rusak tanaman, ya pasti bisa disebut sebagai hama. Semoga alinya tidak merusak tanaman ya. Tetapi dalam artian sempit, kita lebih melihat untuk tanaman adalah serangga atau insekta yang kehadirannya merusak tanaman. Jadi ketika serangga datang dan merusak tanaman, itu disebut sebagai hama. Karena tidak semua serangga itu hama. Ada juga yang serangga berguna. Nanti untuk item tentang serangga kita akan pelajari pada pertemuan lanjutan. Ada yang selanjutnya, kita lihat dulu sedikit cirinya. Ternyata serangga itu digolongkan dalam kelas Avertebrata. Dia pada filum arthropoda yang punya eksoskeletonnya berkitin.
bagian tubuhnya itu ada 3 bagian. Ada kepala, ada dada, dan juga ada perut atau abdomen. Kalau kita lihat pada gambar, itu ada kepalanya, ada dada yang bagian tengah, dan bagian belakang yang ada terpasang sayap itu disebut dengan abdomen. Tapi juga dilengkapi dengan antena dan 3 pasang kaki, dan juga ada mata majemuknya untuk melihat. Itu ciri dari atau karakteristik dari serangga. Bagaimana dengan penyebab atau jenis OPT lainnya? Ada patogen penyebab penyakit tanaman. Ada jamur. Sudah pernah lihat jamur? Ada bakteri. Bu. Ada juga virus dan ada juga nematoda. Nah, ternyata di tanaman ini juga dalam lingkungannya ada patogen yang menyebabkan penyakit. Ya, tadi Pak Nawawi pernah lihat jamur. Jamur seperti apa Pak yang Pak lihat? Kalau yang di pohon tuh yang kecil-kecil Bu, putih-putih tuh Bu, jamur. Jamur atau Kemudian yang bisa dimakan itu Bu, yang bisa biasa beli. dimakan. Ya, maka jamur atau cendawan ada yang berguna, ada yang tidak berguna. Kalau tadi yang Pak Nawawi lihat itu cendawan atau jamur yang berguna. Tetapi kalau yang kita pelajari di sini sebagai patogen itu adalah cendawan yang kehadirannya merusak tanaman atau membuat tanaman sakit. Akhirnya tanaman itu tidak memproduksi secara baik. Kita lihat seperti apa jamur itu, bakteri, virus, dan nematoda, apa yang menjadi ciri dari mereka menjadi patogen bagi tanaman. Ya, karakteristik sebagai patogen, kalau kita lihat dari masing-masing jamur, bakteri, virus, dan nematoda, punya karakteristiknya masing-masing. Jamur sebagai jasad sel tunggal yang bentuknya seperti hifa atau punya benang-benang kalau misalnya dibiarkan. Kemudian dia tidak berklorofil, hidupnya parasit dan juga bisa saprofit. Reproduksinya aseksual dan atau juga seksual. Misalnya dengan fragmentasi hifa ataupun dengan spora. Sedangkan kalau bakteri itu kelompok prokaryotik yang dimana bakteri ini bersel tunggal. Hanya itu tidak diikat atau tidak diselimuti oleh membran atau tidak ada selaput membrannya. Kemudian sel-sel yang terdiri dari DNA dan ribosom itu kecil sekali. Sehingga kalau bakteri ini tidak bisa nampak dengan mata, tetapi biasanya nampak pada tanda pada tanaman. Kita tahu bahwa bakteri itu ada di tanaman itu. Nanti kita lihat apa sih gejala yang ditimbulkan bakteri ketika ada di tanaman. Kemudian virus. Virus ini juga bukan jasad hidup. Kita tahu virus dia akan hidup kalau dia ada pada jaringan yang hidup. Sehingga untuk di bawah mikroskop, untuk mikroskop yang cahaya biasa, sulit untuk kita identifikasi. Nah, virus ini kalau dikatakan virus karena asam nukleatnya itu ada dengan selubung protein. Sedangkan kalau di dalam viroidnya itu ada asam nukleat yang infeksiusnya itu dapat menular yang tanpa selubung protein. Terus bagaimana dengan nematoda? Nematoda ini seperti dia seperti cacing yang uniseksualnya atau jenis ada yang betina, ada yang jantan itu sudah terpisah karena dia kecil dan tidak bisa dilihat, dia juga hanya bisa diidentifikasi menggunakan mikroskop. Nah, bentuk tubuhnya itu bilateral simetris dan sifatnya itu spesifikasi sifatnya itu spesiesnya itu sebagai parasit pada tumbuhan dan berukuran sangat kecil. Nah, sebagai patogen apa sih karakteristik yang membedakan antara hama dan patogen pada gejala kerusakan tanaman? Nah, bagaimana hama menyerang tanaman, bagaimana patogen menyerang tanaman yang menimbulkan kerusakan? Kalau hama, kita dapat melihat ada perubahan bentuk pada bagian tanaman, baik itu daun, baik itu buah, baik itu batangnya. Misalnya daunnya itu bisa terpotong-potong, batangnya itu bisa jadi terpotong dan roboh, atau buahnya berlubang. Itu menjadi ciri khas adanya serangan hama. Sehingga kalau misalnya patogen itu ada bercak, ada juga daun yang berkeriting, ada juga lendir atau yang berbau busuk, akar tanaman itu ada bintil-bintilnya, kemudian busuk bercak pada buah yang bisa disertai dengan bau yang tidak enak atau bau busuk, itu gejala adanya patogen pada tanaman. Nah, itu gejala kerusakan yang ada pada tanaman. Kalau kita lihat dari gejala ini, ada yang pernah lihat ini? Ulat ini? Ya? Ulat daun. Ulat daun. Ini pada tanaman kedelai. Ada yang tanam tanaman kedelainya di kebun mungkin?
Apa Cabai Bu kemarin Bu. cabai? Cabai. Apa yang ditemukan? Cabai ada putih-putih Bu kalau di cabai itu Bu kemarin. Iya. Kalau putih-putih itu kutu ya, kelompok kutu-kutuan. Nanti terkait dengan kenapa ini kutu, ini ada yang ulat, perbedaannya di mana, nanti kita pelajari khusus untuk materi terkait dengan hama tanaman. Hari ini kita cukup mengenal apa sih patogen, apa sih hama, bagaimana patogen, apa ciri khasnya, bagaimana gejalanya yang umum untuk kita ketahui bersama. Supaya kita bisa membedakan apa yang menjadi perbedaan dari patogen dan juga hama. Ini ada cendawan atau jamur, ada juga bakteri. Kalau kita lihat pada gejala, pada tanaman, di gambar itu ada buah pepaya yang terinfeksi dari cendawan jamur. Jenis cendawannya ini bisa saja Coleotrichum, bisa saja Coleosporium. Kalau dibuatkan dalam kultur medianya, dia nampaknya seperti ini. Kalau di bawah mikroskopnya atau seperti itu, yang tampak mikroskopnya di bagian bawah dari gambar itu. Kalau disertai dengan bakteri, buah pepayanya bisa busuk dan berbau. Jadi kalau misalnya ada bahan makanan di rumah yang kemudian ada seperti benang di atas bahan makanan tersebut, di wortel kah atau tomat kah, kemudian disertai dengan bau busuk, itu kerjasama antara cendawan atau jamur dan juga bakteri patogen. Kemudian ini contoh pada gejala pada cabai akibat adanya virus, Geminivirus. Nah, virus ini kan dia hidup di jaringan yang hidup, tetapi dia juga tidak bisa berpindah tanpa bantuan. Tanpa bantuan. Jadi virus itu berpindah karena ada bantuan hama. Hama yang membawa virus itu untuk pindah dari satu tanaman ke tanaman yang lain, itu yang disebut sebagai vektor virus. Sehingga ada hama yang berperan sebagai, ada serangga yang berperan sebagai vektor virus, ada serangga juga yang dia berperan sebagai hama tanpa memindahkan virus. Nah, vektor virus itu biasanya dibawa oleh serangga hama yang tadi Pak Nawawi bilang, kutu-kutuan paling banyak. Jadi ketika ada kutu di daun situ, tiba-tiba daunnya menggulung, berubah warna menjadi warna yang tidak normal. Nah, itu karena virus yang dibawa oleh kutu. Kemudian bagaimana dengan nematoda? Ya. Bagaimana dengan nematoda? Nematoda itu dia menyebabkan gangguan pada akar. Sehingga ketika akar tanaman yang terinfeksi nematoda, misalnya bintil-bintil ini, maka proses fisiologi tanamannya terganggu. Lama-kelamaan tanaman bisa menjadi layu dan mengering. Jadi kalau misalnya tiba-tiba tanamannya layu mengering, cek dulu, jangan sampai akarnya itu ternyata ada nematoda. Jangan sampai punya banyak bintil-bintil akar yang bisa menjadi infeksi pada jaringan akar sehingga membuat akar menjadi kesulitan menyerap unsur hara dari tanah. Oke, baik. Ya, kita mencoba mengingat kembali dari penjelasan yang tadi. Silahkan Bapak Ibu, teman-teman, menjelaskan dua hal perbedaan mendasar dari karakteristik hama dan patogen serta gejala kerusakan pada tanaman. Yang mau menjawab silakan bisa acungkan tangannya, kemudian memberikan jawaban. Dua hal mendasar dari perbedaan antara hama dan juga patogen serta gejala. Ada yang mau menjawab? Disilahkan. Dari penjelasan saya tadi, atau ada yang kurang jelas yang mau ingin bertanya sebelum masuk ke brain review kita, sehingga tidak saya Ibu izin menjawab. Akan Aida. Mungkin kalau secara fisiologi patogen itu lebih berpengaruh ya terhadap fisiologinya, tapi kalau yang hama yang seperti serangga tadi, mungkin kerusakannya kelihatan seperti bolong-bolong tadi. Begitu, Bu. Benar sekali, Bu. Aduh, ternyata sudah bisa ini. Mendasar, dua perbedaan mendasar itu bisa saja karena hama lebih banyak kita lihat itu pada perbedaan morfologinya ya.
ada daun yang berlubang, kemudian ada tanaman yang bisa patah karena ada ulat yang makan, atau ada serangga yang membuat tanaman itu menjadi penangkapan morfologinya tidak sempurna. Tetapi kalau patogen lebih mendasar pada proses fisiologis mungkin, sehingga proses penyerapan unsur hara terganggu, proses fotosintesis terganggu, yang otomatis akan berdampak pada total produksi yang akan dimiliki oleh petani ketika tanaman itu masuk pada fase generatif. Oke, terima kasih untuk responnya. Untuk hari ini yang menjadi tugas individu kita semua, sebelum kita mengakhirinya, silahkan dicatat atau difoto boleh, buat ringkasan tentang karakteristik pembeda antara hama dan patogen, disertai contoh dengan gejala kerusakan yang disebabkannya. Kemudian ringkasan tersebut diketik di MS Word, kemudian di PDF-kan dan dikirim ke email ini ya. Ingat, waktu pengumpulan tugasnya maksimal 2 kali 24 jam sejak materi ini selesai. Ya. Oke, terkait tugas ada yang ingin bertanya? Atau cukup jelas? Maksimal Ibu. halamannya berapa, Ibu? Maksimal halamannya itu 2 halaman saja. 2 halaman saja, Oke. yang penting dia bisa menjelaskan tentang hama dan patogen itu seperti apa karakteristik, gejala kerusakannya tentang hama dan patogen. Oke. Oke, terima kasih, Bu. Jika tidak ada lagi, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk respon baik dan kehadirannya. Saya memberikan quote ya, untuk kita semua, untuk tetap semangat. Jika ada orang yang merendahkanmu, buktikan pada mereka dengan kesuksesanmu. Terima kasih untuk kehadiran kita semua hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Salam sehat untuk kita semua. Salam. Ya, terima kasih Bu Didiana. Langsung saja kepada Prof. Badini untuk memberikan masukan dan juga komentarnya, Prof. Silakan. Silahkan yang mau memberikan komentar atau masukan. Izin, Prof. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Didiana. Ya, izin, Prof. Mungkin tadi kan tulisannya juga banyak ya. Jadi pas ada di 4 karakteristik tadi ada tabel, itu mungkin fokusnya kurang dapat gitu, Prof. Pak, fokusnya kurang dapat. Iya, karena kan tulisannya banyak tuh. Jadi untuk melihat itu, untuk bacanya tuh itu. Jadi poinnya itu kayak kurang meresapi gitu loh, Prof. Oke, makasih, bagus. Ada yang lain? Nah, ini secara penguasaan materi bagus, hanya ini prosesnya masih dominan si gurunya, ya, interaktifnya kurang, ya. Ini kalau berdasarkan berbagai penelitian, interaksi kurang, atau dengan kalau dalam filsafat ini konstruktivisme, ini hasilnya tidak akan maksimal seperti yang kita harapkan, ya. Karena apa? Seperti tadi saya katakan, cenderung anak atau peserta didik itu sifatnya menghafal, bukan memahami secara. Ada baik lagi medianya mudah menunjukkan perbedaan antara satu dengan yang lain, yang sudah bagus di sana. Namun bagian awal juga tadi tujuan, bisa apa sih setelah selesai proses pembelajaran ini belum dimunculkan, sehingga setiap mahasiswa belum bisa ngoreksi apakah sudah mencapai target seperti yang diharapkan. Ya, ini. Tapi kalau dia tahu apa usaha yang bisa lakukan, bertanya atau kemana, akan jadi ke sana. Namun kalau ini tidak diungkapkan, ini dia masih bingung mahasiswa. Apa yang seharusnya saya capai? Itu yang perlu menjadi perhatian itu, ya. Ini pada bagian akhir tadi ada satu pertanyaan yang merupakan satu simpulan. Saya sudah usaha yang bagus, ya, di sana bagian akhir tadi yang intinya adalah merupakan dua perbedaan tadi dan dasar tadi, itu sebenarnya inti dari yang disajikan.
Itu satu pola yang bagus, dan ini apa namanya mengajak peserta untuk membuat jumlah. Itu poin itu ya, seharusnya banyak yang seperti itu yang sebelumnya Bu Diana gitu. Ya, sehingga semuanya jadi aktif gitu. Kalau seperti tadi kan menjadi aktif kan mahasiswanya kan. Nih, Ya, Prof. yang ke sana gitu. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan, dan ini karena ini sudah terakhir Bu Diana ya, ini nanti apa namanya karena kita ini dengan Zoom sehingga tidak bisa tahu fisiknya ya, namun apa namanya termasuk posisi yang kemarin saya katakan, kalau karena yang saya hadapi lebih banyak dari diri saya, maka akan lebih banyak lupa secara psikologi karena terlalu banyak tanggapan untuk memunculkan susah nih. Oleh karena itu yang ingat ya, ini kalau suatu minimal pada suatu ketika bertemu ya tolong disapa, seperti kemarin saya katakan gitu, sehingga ini kita berkomunikasi masih tetap bisa berjalan dengan pola itu di sini. Ya, Siap, Prof. kalau sebenarnya nanti saya Insya Allah, katakan kalau saya lupa suatu hal yang wajar karena tanggapan harus banyak ini. Namun kali ini kalau Anda yang lupa itu yang kurang ajar. Karena ya bukan sok ya, ini gitu aja. Ya. Ini dalam arti karena ini yang dilihat kan hanya satu saya, paling dengan puisi yang lain menurut yang lain ya. Puisi ini paling berapa, karena ini 15 materi ya, ini apa namanya ya 15 materi ya, kita paling 15 penyaji kan. Namun walaupun saya hanya pertemuan di sini kan 50 orang di antara puisi Anda, sehingga akan lebih banyak yang lupa puisi itu. Ini yang saya katakan. Ini khusus untuk Pak Ali, ini dari Universitas Ninganu ya, di apa namanya Bekasi ya. Iya, siap Prof. Kampus 2 di Bekasi, Prof. Saya titip salam kepada, mungkin sekarang sudah masih jabat atau enggak, pada Pak Brigjen Markum. Oh, siap Prof. Dulu PR2 dulu. Dulu PR2, siap Prof. Ya, titip salam ke beliau. Dulu dia satu kos dengan saya, dia adik kelas saya, satu program studi dulu waktu di 11 Maret itu ya. Oh, siap Prof, siap. Ya, siap. Ya, ini, jadi adik saya pas, adik kelas saya pas ini. Siap, Prof. Ya, hanya beliau ke apa namanya ke kepolisian. Ya, ini saya ini apa namanya langsung ke perguruan tinggi. Yang misalnya dari sana gitu, bedanya itu aja. Ya, Siap Prof. Kamu tolong sampaikan salam dari Pak Badeni gitu. Siap Prof. Ya, ini ya namanya 10 tahun yang lalu pernah ke Bengkulu ke rumah ya, ya ini. Mungkin ada yang lain yang mau dikatakan, Bapak Ibu, silahkan itu. Kalau nggak ada, saya akhiri sekian. Ini semoga bisa kita bertemu kembali, entah di mana tempatnya, entah dalam seminar, entah apa, ya. Ini atau dalam mungkin dalam karya-karya ilmiah bisa juga terjadi di itu. Ya. Dan saya akhiri ini dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Badeni. Banyak Prof. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita kembali ke ruang utama Zoom, mungkin kita berfoto bersama terlebih dahulu. Sepertinya wajahnya juga sudah fresh ya Bapak Ibu ya, sudah bisa tersenyum sepertinya ya. Ya, jadi silahkan tampilkan senyum terbaiknya. Ya, boleh mengangkat tangan, sambil mengangkat tangan juga boleh, silahkan. Ya, saya hitung, 1, 2, 3. Ya, sudah. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah melakukan micro teaching hari ini. Silakan nanti Bapak Ibu kembali ke ruang utama Zoom. Nanti akan ada arahan di sana. Tapi nanti sambil menunggu untuk Bapak Ibu yang lain, ada yang belum selesai. Jadi silakan Bapak Ibu menunggu sambil barangkali ada yang ingin ke belakang, dipersilahkan. Gitu. Ataupun ada yang ingin merender tadi ya, hasil rekamannya dipersilahkan juga. Gitu. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya, silahkan kembali ke ruang utama sambil menunggu teman-temannya sambil beristirahat sebentar. Nanti akan ada post test di pukul 12 sepertinya begitu. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu.